Oh, ada bintang na ison. Minggu kedua pun telah tiba, hati berseri penuh bahagia. Tempat berkumpul kita bersama, arisan persaudaraan padang bujur. Langkah kaki penuh semangat menuju rumah ahli baik berikut. Disambut senyum penuh hangat, keluarga besar berkumpul bersama. Arisan persaudaraan padang bujur mengikat hati dalam persaudaraan. Ada makan siang, ada canda tawa, menjalin kasih dalam kekeluargaan. Sambutan hangat dari pembuka, lanjut mendengar tausiah penuh makna. Ustaz pun memberi siraman rohani, menyejukkan hati, menuntun nurani. Kue-kue manis dan nikmatnya kopi menambah hangat dalam suasana. Tawa ceria pun mengisi waktu, menghiasi persaudaraan padang bujur. Arisan persaudaraan padang bujur mengikat hati dalam persaudaraan. Ada makan siang, ada canda tawa, menjalin kasih dalam kekeluargaan. Arisan persaudaraan padang bujur mengikat hati dalam persaudaraan. Ada makan siang, ada canda tawa, menjalin kasih dalam kekeluargaan. Oh indahnya, arisan persaudaraan padang bujur. Sehingga kita berkumpul di rumah sekolah ini itu dalam rangka pengajian rutin pasar padang bujur yang dilaksanakan bertepatan di rumah saudara Ahmad Ramadan dan Gustina Arahat di muka Pondok Penerjadu Kecamatan Papian Semalina. Dan juga kita mengucapkan salam berselawat atas kehadiran atas dukungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita akan terbuka lagi. Nanti kita ada tausiah untuk telah ini tausiah, nanti di selanjutnya tanya jawab. Dan yang ketiga nanti doa. Mungkin untuk mempersingkat waktu acara ini itu ceramah dari alisan kita Bapak Ustaz Ahwan Rohito di fokus tempat juga silakan. Bukan kejadian aku mari di on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satok itu dapat. Kilat. Oh, karena mau merubah pakaian ganti dewi dah kaum ibu. Ambil sampai sada lebih mending lebih ulang ceramah daripada gagal mari. Kan memang planningnya besok hinan do kan? Ada sambil ada itu buat represi.
Tak nak kini nomor cari itu dua ketua. Enjo, Neng nabor kat ning ketua guna dong kau siap boben 5 menit. sulap si Derin. Jadi pajak semuanya perjubuk setok. Maagit tusan jolot tok silena. So di foto jo. So bisa didokumentasikan bagian dokumentasi. Ranawan pentingon. Senari sambil menjalankan siar. Harana dok senari medsos. Adong channel YouTube na ikelola ni Pak Rambe. Aso sampai tu padang bujur cari toon. Bahaso di Medan adong persatuan tasatai teson go tinggal di Ratu Nihal. Jadi di-update tiap bulan kegiatannya. Kalau nama maridi di-upload juga. Tapi ulang tu ketiak maridi na impas. Jadi yang penting adong selalu si arta sekaligus acu bisa mengajak kaum na lain sumar gabung kita. Sumar si paturiat kita di hutan Halapa. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita keselamatan dan masih menempatkan iman di hati kita sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di rumah yang berbahagia ini dalam rangka menjalankan rutinitas pengajian Padang Bujur Anak Dawat Boruna. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah suri tauladan bagi kita umat manusia, khususnya umat Islam yang telah membawa kita dari alam kejahilan ke alam keimanan, yaitu Islam yang kita anut sampai saat ini. Yang kami hormati Ketua Pengajian Padang Bujur Anak dan Boruna, opung kami Sobirin Siregar. Opungnya sebetulnya selama ini manggil Amang Boru, manggil tulang. Nah sebetulnya opungnya karena pangkat anak dia pula kan, anaknya tulang sawal dia kan posisinya. Nah sama tulang kami manggil tulang. Kalau sama opung Sobirin sama opung Nasril, nah itu tunggane. Kalau enggak tunggane opung. Semoga beliau tetap diberikan oleh Allah kesehatan dan diberikan keteguhan serta diberikan kekuatan agar tetap sabar memimpin dan membimbing pengajian kita ini agar kiranya kedepannya lebih maju. Juga yang kami hormati tulang kami, tulang sawal, Opung Arifin sebagai sesepuh kita di sini, yang mana kalau bahasa di kampung kita orang tua do setiap tondi. Na poso na punagogo arwadok pegogo na poso anggunadong maniop tondi nanggo beres karijoy. So ni buse sen bujing sian pasar 7 bujing rahma. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan diberikan umur yang panjang dan berkah agar selalu hadir di pengajian kita ini, karena aku yakin akun lengdor do hadir orang tua aco tetap semangat kita nama ngaji. Kembali tuh pengajian kita sebetulnya ini dadakan nakinin koordinasi do tuan rumah harana acaron kan jaraknya lumayan jauh, Medan Siantar udah beda kabupaten beda kota, memang masih satu provinsi. Sehingga agak dilema sama tuan rumah kalau mengundang ustadz dari luar, karena kehadiran kita ini nggak bisa diterka jam berapa nyampenya. Jadi takutnya nanti ustadz sudah duduk jamaah belum datang, kan kasihan juga ustadznya. Kopi udah habis 3 gelas jamaah belum datang kan, lama-lama ilmunya pun bisa hilang kalau udah terlalu lama menunggu. Jadi kebijaksanaan dari tuan rumah, udahlah, kalaupun seandainya nanti kita nggak ngundang ustadz dari luar, adanya jamaah kita yang bisa kita ajak kobut, kira-kira gitulah ceritanya. Jadi tadi mewakili tuan rumah menyampaikan sama kami
begini. Ya udah, kita atur aja. Lagian ini singkat aja ini, targetnya mau mandi gitu. Jadi kira-kira itulah kenapa acara ini kita nggak ada ustadz dari luar. Nggak masalah kan? Jadi makanya datang tadi Opung Pinayungan udah dibisikannya pelan-pelan. Antam aja 5 menit Opung, biar cepat kita gerak katanya. Ya mantap, bisa diatur. Untunglah kita pakai ustadz dari dalam. Kalau seandainya ustadz dari luar nggak bisa kita kode kan? Nah ini untung ustadznya kita pakai dari dalam, bisa kita atur agar acara yang lain tidak terbengkalai. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, adapun yang mau kita sampaikan dalam waktu yang singkat ini adalah saya tadi tergerak. Nah, kupikir tadi cuman Opung Pinayungan yang mengalami, ternyata saya pun mengalami. Apa tadi? Kalau di tempat rame, mari sanduk naibana gitu kan? Ada Bu? Ada tadi kalimat kalau di tempat rame makan mari sanduk naibana. Rupanya sama-sama kena pula kami kebetulan. Opung Pinayungan pun begitu, ya kami pun begitu. Tadi sebetulnya kami terimanya itu. Tapi itu membuka pemikiran kami untuk menyampaikan tausiah pada siang hari yang berbahagia ini. Sebetulnya peluang perempuan masuk surga itu jauh lebih besar. Peluang perempuan masuk surga itu jauh lebih besar. Kenapa? Karena perempuan itu cukup 4 ibadahnya, dia sebetulnya sudah bisa masuk surga dari pintu mana aja dia suka. Pintu surga itu banyak. Ada pintu siam, ada pintu jihad, ada pintu sholat, ada pintu zakat. Semua pintu-pintu di surga itu membentangkan karpet merah khusus bagi perempuan, padahal mereka cuma menjalankan 4 ibadah. Apa ibadah yang 4 ini bagi perempuan yang Allah membebaskan mereka masuk dari pintu surga itu, dari pintu mana aja yang dia suka? Yang pertama, cukup menjalankan sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu aja, nggak perlu sholat sunat yang wajib, nggak perlu sholat tasbih, nggak perlu sholat tahajud, nggak perlu sholat duha, nggak perlu sholat yang lain. Cukup sholat yang 5 waktu itu aja dikerjakan oleh perempuan, dan cukup puasa dia pula puasa bulan Ramadan aja, dan dia menghormati, menjaga kehormatannya serta berbakti kepada suaminya. Cukup yang 4 ini aja, Allah sudah mempersilahkan dia masuk dari pintu surga mana aja yang dia suka. Gampang? Gampang gak kira-kira? Kalau kami laki-laki masih susah. Sholat sunat masih dituntut. Puasa kami masih diharuskan sholat tarawih ke masjid agar bisa mengumpulkan pundi-pundi pahala lebih besar. Kami masih dianjurkan puasa sunat Senin Kemis. Kami masih dianjurkan puasa Daud, sehari puasa sehari enggak. Kami masih dianjurkan sunat-sunat yang lain agar kami bisa memasuki pintu-pintu surga itu. Sementara perempuan cukup yang 4 ini, dia sudah bisa masuk surga dari pintu mana aja yang dia suka. Jadi ibu-ibu nggak usah terlalu bangga kalau ikut perwiritan bolak-balik, ikut sholat tasbih, ikut pengajian kemana-mana, ikut acara-acara tausiah kemana-mana. Perempuan tidak terlalu dituntut untuk ibadah-ibadah semacam itu. Karena dengan modal yang 4 tadi, perempuan itu sudah bisa masuk surga dari pintu mana aja dia suka. Sebetulnya jangan diambil hati ya cerita tadi. Murad do. Ya jangan diambil hati. Pelaksananya borak. Sebetulnya giri-giri nabi nak Opung Pinayungan. Ada bahasanya Opung, ih romantis sekali ya, kata bilang tulang sawal. Jadi ada yang cemburu ternyata. Iya. Jadi apa kira-kira yang romantis? Sebetulnya saya pun mikir apa yang romantis. Oh, masih diambilin nasinya gitu kan. Romantis sekali abang ini gitu kan. Memang ku tengok iya juga.
Diantar pula dari sana. Nantulan tadi lewat dari sela-sela itu diantar sama tulang. Ditengok sama Pinayungan, cemburu Pinayungan. Iya, jadi sempat juga ditengok-tengoknya. Nanti diambil juga kita itu pun katanya. Jadi sempat bertegak kami, apa diambil orang itu udah makan duluan dia bilang. Itulah kajiannya tadi, kajian. Kode tadi. Itu kajiannya tadi, kajian. Jadi sampai kami tunggu-tunggu juga ada gerakan, nggak ada tengok, nggak ada gerak, ayolah kita ambil sendiri gitu kan. Makanya kami bangkit kami, tunggu-tunggu juga rupanya kami tunggu 5 menit nggak bangkit, memang nggak ada yang kode. Itulah kajiannya ya. Nah, jadi terpikir juga lah, ya biar nggak apa-apa tunggu dalam hati kita sindir nanti gue bilang. Jadi ada contoh rupanya tadi tulang sama dan tulang. Rupanya kita ternyata semua laki-laki ini punya keinginan yang sama. Kebetulan cuma tulang yang seperti di depan kami kan. Bukan, tulang tadi berkode. Ustaz nggak berkode, tulang berkode. Kalau Opung Pinayungan memang diucapkannya langsung cemburunya dia itu. Diucapkannya memang. Wah, romantis sekali udah ini ya katanya. Jadi tertunggu-tunggu juga lah kami bayar tadi. Begitu sampai di sana dapat pula jawaban. Kalau di tempat ramai ambil sendiri lagi itu. Wah lama. Udah kena kita dihukum dalam hati. Jadi intinya sebetulnya bahasa kami ini bukan bahasa keberatan. Kami juga maklum itu. Enggak bisa mesti sama seperti kondisi di rumah. Enggak bisa itu. Ada kalanya kami pun harus memahami situasinya. Ada kalanya kami pun maklumnya situasinya itu. Asalkan semuanya masih sama-sama ridho dengan kondisi itu, tidak ada dosa juga itu sama perempuan. Nggak ada itu. Kecuali suami sudah hampir hilang ridhonya, dia sudah tidak ridho dengan kondisi itu, barulah menimbulkan dosa sama perempuan. Kalau kayak gini kami pun maklumnya itu. Situasinya kan memang tidak memungkinkan untuk saling melayani seperti di rumah. Jadi kebetulan mungkin tulang sawal masih terlaksana tadi. Opung Pinayungan kurang terima. Nah, jadi ini juga bisa kita jadikan sebagai tauladan. Oh, orang tua aja yang lebih senior dari kita masih begitu. Nah, jadi kita pun yang muda-muda ini sebisa mungkin lah. Jadi kembali ke tema tadi hadis itu, artinya nggak usah terlalu banyak pun ibadah perempuan ini nggak apa-apa. Bukan kami menganjurkan nggak usah ibadah, bukan. Tetap boleh ibadah, pahala itu tetap ada. Tapi seandainya mengurus suami lebih butuh kondisinya dibanding kita sholat tasbih, ambil mengurus suami, itu yang membuka pintu surga untuk. Ada situasi kita dijemput orang ke rumah, dijemput pakai mobil jamaah kita, kondisinya mengajak sholat tasbih berjamaah. Pada saat yang sama suami kita kepingin dihidangkan nasi. Pada saat yang sama kebetulan bersamaan waktunya, engkau dahulukan menyiapkan nasi untuk suamimu, pintu sorga langsung terbuka semuanya dibanding kita berangkat sholat tasbih berjamaah. Tapi ini untuk perempuan. Beda sama laki-laki. Kami laki-laki masih dituntut banyak ibadah. Makanya kalau kami di rumah, kalau umpamanya Buru Tanjung tiba-tiba cerita, udah banyak aku berkurang sekarang sholat tahajud lebih, kan? Nggak apa-apa. Kalau kamu banyak berkurang sholat tahajud nggak masalah itu, karena kamu punya pengambilan ibadah yang lain. Yang jadi masalah kalau saya banyak tinggal sholat-sholatnya, karena pengambilan ibadah saya sudah hilang. Mama kami sudah nggak ada, ayah kami sudah nggak ada, yang menjadi ladang surga kami. Tiba-tiba berkurang pula ibadah-ibadah yang lain, baru saya bermasalah. Tapi kalau Umi hilang sholat tahajudnya, hilang sholat duhanya, hilang sholat yang lain-lain, tapi ada pengambilan ibadahmu yang lain, masih ada suamimu sebagai ladang surgamu, maka Allah akan membukakan pintu surga aja dari mana aja yang kamu suka. Nggak pernah rugi. Jadi kita yang laki-laki yang banyak rugi.
Jadi saya rasa khusus untuk hari ini nggak usah panjang-panjang kita cerita. Nah, itu aja yang perlu kami sampaikan pada siang hari ini. Kebetulan cuaca juga panas dan saya berharap ceramah kita yang singkat ini bisa kita petik hikmahnya. Walaupun singkat kira-kira 5-10 menit, tapi kalau kita ambil makna dan manfaatnya, insya Allah itu akan membuat perubahan yang lebih mendalam dalam kehidupan kita. Dan kembali kami sampaikan, terutama sama Umi, Buru Tanjung, sama Buru Nami, si Ida, jangan diambil hati, ini cerita-cerita lucu-lucuan aja nih. Kebetulan nih. Iya, kebetulan ya. Nah, kalau lembat cukup saya lari bahasnya, tiada di mendak ini. Nggak bisa ya lalu kepung di bawah. Soalnya saja memang adu-adu. Ku tidak adu. Murni nih bawa kan. Murje ibu cari tona kan. Nah, jadi ini hanya canda-candaan aja. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat dan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alina. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita doa tanya jawab bagi anggota pengajian persaudaraan para bujur untuk bertanya dipersilakan. Tadi kan Ustadz bilang pintu surga itu mengabdi kepada suami satu. Jadi macam mana itu Ustadz? Jadi kalau suaminya nggak bertanggung jawab lah, jadi kita melawan lah. Jadi macam mana Ustadz? Apakah kita bisa masuk surga dari situ? Ngalo kan. Jadi maksud Ibu Jin, ada suami yang tidak bertanggung jawab. Tapi kita harus mengabdi. Bagaimana kita mau mengabdi sama suami yang tidak bertanggung jawab? Gini, dalam Al-Quran ada ayat ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Ati Allah artinya taatlah kepada Allah. Wa ati Rasul dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri. Ulil amri pemimpin. Suami kita bisa jadi pemimpin. Tapi Allah dalam ayat ini tidak menyebutkan atiunya lagi. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil langsung. Gak pakai atiu lagi. Apa maknanya itu? Ketaatan kita kepada manusia itu sebatas kalau dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau suami kita bukan suami yang taat kepada Allah dan Rasulnya, selagi dia mengajak kita ke hal yang maksiat, nggak perlu dipatuhi itu, nggak perlu ditaati itu. Tapi kewajiban kita fungsikan diri kita aja sebagai istri. Apa fungsi kita sebagai istri? Melayani dia sesuai dengan kodratnya. Kalau umpamanya kita nggak bisa masak, nggak apa-apa, orang belanjanya nggak dikasih, apa yang mau dimasak? Kita disuruhnya pakaian bagus, apa yang mau dipakai, orang nggak dikasih buat beli baju? Jadi ketaatan kita sebatas kodrat kita aja sebagai perempuan. Kita ada di rumah, kita berbicara dengan bahasa yang sopan sama dia, itu aja. Tapi kalau hal-hal yang lain, apalagi yang bertentangan dengan syariat Islam, tidak perlu kita taati. Karena itulah dalam ayat itu kalimat atiunya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul, itu absolut. Nah, kalau sama suami ada batasannya. Tapi berlemah lembutlah dalam berbicara. Sabar. Unang mangalo ya kan. Lemah lembut. Dari mana dari tingkat kesabaran dia? Makanya orang yang sabar itu bersama dengan Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Bersama dengan Allah itu jauh lebih tinggi nilainya daripada pahala. Jadi kita sudah bersama-sama dengan Allah. Jadi macam mana Ustadz? Dia udah nggak ngasih. Bilang kalah lawan. Melawannya itu lagi hilang pahala kesabarannya itu. Jadi masuk surga juga itu Ustadz. Bisa, raya minta maaf. Maaf dulu itu maksud dia hapuskan Ridho dia raya maaf. Tapi gampang mengobatinya, Bu. Raya Gampang mengobatinya. pura-pura nangis itu. Dosa seorang istri kepada suaminya sebesar gunung Uhud akan bisa hilang hanya segelas kopi. Dengan segelas kopi. Bagaimana caranya? Udah menumpuk dosa kita segunung Uhud. Banyak kali dosa kita sama suami.
tiba-tiba kita datang membawa dia segelas kopi, dengan itu dia senyum. Habis lagi. Senyum dia dengan itu, dengan kopi yang kita seduh itu. Dosa ibu sudah hilang semua itu. Enak sebenarnya ini. Sebenarnya perempuan ini enak sebenarnya perempuan. Iya, tapi nggak masalah. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin. Jadi pertanyaannya, Jangan lagi baca pertanyaan. Dekat-dekat. kebanyakan orang disebut orang meninggal. Yang sebenarnya orang meninggal atau orang mati? Coba jelaskan Ustaz. Mati itu binatang ya. Itu hanya tata bahasa aja nih. Iya, kalau dalam bahasa Arabnya maut, bahasa Arabnya maut. Kalau antara mati dengan meninggal itu cuma kosakata. Artinya perbedaan pemakaian kata. Kalau mati biasanya identik dengan makhluk yang lain. Contohnya hewan. Kalau meninggal kepada manusia, itu pun bahasa Indonesia. Kalau kita naik lagi ke bahasa Jawa, istilah orang itu mangkat. Itu derajat bahasa yang lebih tinggi. Kalau cuma itu pertanyaannya ya, mati apa maut, mati apa meninggal gitu. Iya, mati itu sebetulnya asal katanya mauta, bahasa Arabnya. Kalau dekat mati dia Makanya maut. orang yang sudah meninggal itu disebut dengan mayit. Artinya orang yang sudah meninggalkan kehidupan dari dunia ini. Itu dinamakan dengan mayit. Nah, nggak jadi masalah, itu hanya pemakaian kata aja. Nah, kosakata aja. Kita pakai meninggal sama seperti makan. Kalau kita di kampung, mangan bahasa sehari-hari. Tapi kalau udah sampai pada derajat yang tinggi, kita memanggil orang, tulang kita, opung kita, tunggane kita, murah kita, manggilnya kan marasoki. Nah, masih kamu tulang juga untuk sama marasoki kita, gitu kan. Tapi kalau kawan sepermainan, semangat kita deh, pasti kamu semangat kita. Adabnya ya. Itu cuman pemakaian tata bahasa. Sama seperti majelis. Majelis itu kan sebetulnya asal katanya itu dari jalasa, duduk. Padahal duduk dalam bahasa Arab ada dua, satu jalasa, satu qo'ada. Kalau qo'ada kita pakai kepada orang yang sebaya dengan kita. Nah, masuk-masuk juga kamu gitu, mau di lantai, mau di mana, itu ke teman sebaya kita. Tapi kalau bahasanya tafadhal ijlis, silakan duduk, itu biasanya kita persilakan duduk di atas kursi. Itu berarti yang kita panggil itu orang yang lebih sepuh daripada kita, yang kita persilakan duduk. Karena itu tempat menuntut ilmu itu disebut dengan majelis. Apa artinya? Majelis itu adalah tempat orang duduk-duduk, yang mana dengan orang duduk-duduk di situ terangkat derajatnya karena menambah keilmuannya. Makanya disebut majelis. Asal katanya dari jalasa, dari tempat duduk yang tinggi. Nah, itu kalau kira-kira persoalan kosakata, bahasa. Lebih tinggi lagi dikatakan mati ya. Iya, karena bahasa Arabnya aslinya itu. Nah, mauta. Nah, itu dari bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ini di luar kaji saya. Tambu. Wa ala al-arsi tawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Kami banyak juga pertanyaan ini. Ayo bertanya. Tambu. Di manakah Allah itu? Apakah betul Allah itu duduk di atas Kursi lah. Ini singkat aja, karena ibu-ibu udah nggak sabar. Nah, Allah itu bersemayam di aras, itu yang dimaksud. Amanggolo ya? Siapa? Itu apa ya? Eda. Jadi kalau secara nas, ada memang dalam Al-Quran itu kalau secara nas, makan tempat namanya, ada yang menerjemahkan udah mati penerjemahannya. Tapi kalau kita, khususnya ahli sunnah wal jamaah,
menerjemahkan itu adalah di atas ars, tingkat ketinggiannya, ketinggian posisinya. Artinya Allah itu tidak menempat di satu tempat. Ada yang menerjemahkan bersemayam di aras itu, udah di sana aja Allah, duduk di sana. Artinya memang di sana singgasananya. Ada yang menerjemahkan seperti itu. Tapi kalau kita ahli sunnah wal jamaah menerjemahkan Allah itu bersemayam di aras itu, artinya karena di sana posisi tertinggi, sehingga kita mengibaratkan singgasana dia di sana, padahal sebetulnya Allah itu ada di mana-mana. Artinya kalau Allah berdiam di sana kan dia sudah sama dengan makhluk, terikat kepada satu tempat. Sementara Allah itu tidak terikat kepada satu tempat. Jadi kalau kita ahli sunnah wal jamaah menerjemahkan itu adalah untuk memposisikan ketinggian derajat dari Allah. Padahal Allahnya sendiri ada di mana-mana. Bukan di sana aja dia bersemayam. Nah, itu yang dimaksud dengan ayat itu. Kalau nanti Amang Boru mendengarkan ceramah-ceramah, terutama alumni-alumni dari Arab Saudi yang sering kita istilahkan Wahabi, orang itu nggak mau membahas itu panjang-panjang. Udah Allah itu di sana, karena ayatnya seperti itu katanya kan. Kita ahli sunnah wal jamaah tidak seperti itu, karena kita menerjemah ada ayat-ayat dinamakan dengan ayat-ayat mutasabihat. Artinya masih perlu penalaran untuk menerjemahkannya. Nah, kira-kira begitu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil malaa'il a'la ila yaumiddin. اللهم افتح لنا يا الله أبواب البركة وافتح لنا يا الله أبواب الهداية وافتح لنا يا الله أبواب العافية وافتح لنا يا الله أبواب النعمة وافتح لنا يا الله أبواب الرزق وافتح لنا يا الله أبواب القوة وافتح لنا يا الله أبواب الصحة وافتح لنا يا الله أبواب الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في البر والبحر أينما كانوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Arisan persaudaraan penambujur mengikat hati dalam persaudaraan. Ada makan siang, ada canda tawa, menjalin kasih dalam kekeluargaan.